Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sofia Rafa dari Sambungan di channel aku beberapa tulisan dan episode untuk My Daily 2, My Daily 3 ya. Jadi di topik kali ini kita akan menjelaskan bagaimana perasaan kita mengenai sekolah masih tertekan sekolah bullying. Jadi gini, pada saat sama-sama jam istirahat di sekolah, para kita tuh sering merasa hidupnya lebih tenang jika kita sering makan bersama teman-teman, tapi jangan pilih teman ya. Kita bisa bebas berteman dengan siapapun juga yang berperilaku baik, terus selalu mendampingi dari suka maupun senang dan susah maupun senang, dan juga bisa membantu kita bekerja sama dalam membuat tugas bersama. Kita biasanya kalau jam istirahat itu kan kita sebagai anak sekolah tuh kan pasti memiliki banyak teman tuh diajak curhat. Nah, akan tetapi ada juga teman-teman lain di sekolah kita tuh yang bersikapnya berlaku sebagai seorang pembuli ya. Jadi bersikap pembuli ini maksudnya mereka tidak mensyukuri dengan juga pertemanan yang mereka miliki. Jadi maka dari itu kita sebagai kelas itu merasakan tertekan tuh, hey, mereka mengatakan sering jumlah mereka lebih baik. Tapi jangan khawatir, teman-teman pasti akan selalu membelanya dengan cara yang tidak wajar itu untuk membela supaya tidak membuli. Misalnya kan ada punya kita tuh ya teman yang memiliki kelainan mental dan kelainan fisik, mereka tuh juga pasti akan gampang menjadi korban bullying karena berakibatnya. Seperti yang kita tahu, kasus perbulian itu biasanya terjadi dari beberapa sebab. Beberapa sebabnya itu adalah tayangan sinetron yang mengusut kekerasan atau film yang mengusut kekerasan, terus dengan animasi porno yang terlalu membuat jiwa mereka tuh lebih bergejolak, dan juga kegiatan aktivitas di luar yang bisa berbahaya seperti pergi ke diskotik malam-malam tanpa memperhatikan waktu kapan mereka harus balik supaya mereka mabok. Terus juga kasus penyelundupan narkoba. Terus juga ada sering dugem, ya mungkin sering dugem tuh diskotik juga sama aja sih. Yang diskotik itu maksud tuh mabuk-mabukan dan dugem-dugem malam-malam tuh melayani para menongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang tidak layak seperti di warnet. Nah, ini kebiasaan tersebut mengakibatkan sang pembuli ini merasa puas dengan kegiatan buruk yang mereka lakukan tuh sehingga memboroskan uang. Terlebih lagi mencuri orang, melakukan perbuatan tindakan kekerasan dengan orang tua mereka sang pembuli. Jadi mereka tuh bahkan rasa diprotes. Nah, maka dari itu padahal kita sebagai orang yang bukan pembuli ya, kita sebagai anak sekolah masih tertekannya ini. Kita biasa diajak melakukan perbuatan buruk seperti nonton video porno ataupun pilih hal tontonan yang tidak bermanfaat. Jadi mereka dari itu tanpa kita sadari akan terlihat oleh guru-guru dan kita masih difitnah ya. Padahal mereka tuh harus bisa melarikan diri dari tuduhan fitnah tersebut sehingga jadi korbannya nih. Padahal nah setelah itu ketika sampai di rumah ya, ketika sampai di rumah itu mereka pun akan merasa mau mengunci diri di kamar dan tanpa menjauhkan orang tua. Ataupun kalau kita disalahin terus difitnah, orang tuh bisa akan marah ya, iya sih. Orang tua pasti akan marah menghukum kita dengan cara yang tidak wajar. Nah, efek akibat dari tersebut kita biasa tertekan, stres, dan depresi. Jadi kita merasa tidak mau sekolah lagi dengan alasan. Nah, apa pendapat teorinya? Jadi gini, akibat dari merasa tekanan setelah korban bullying adalah selain depresi dan stres adalah gini, merasa tidak mau makan, merasa tidak mau mengungsi diri ya. Jadi mengisolasi diri di rumah ini menjadi salah satu pengaruh akibat lain dari korban bullying karena masih tidak mau sekolah lagi, nggak mau dekat teman-teman lagi. Padahal ada teman-teman yang bukan sebagai bully itu bisa mendukungnya karena untuk melakukan proses penanganan diri. Penanganan diri juga sangat bermanfaat bagi diri kita supaya mereka tuh bisa bagi waktu untuk bisa untuk kembali bersama lagi dengan teman-teman yang baik. Jadi baik orang tua ataupun guru tuh pasti memberikan solusi apa yang terbaik bagi menghadapi sang pembuli. Itu saya akan videonya nanti kan kalian bisa tonton di video sebelumnya di tutorial and tips tentang cara berhadapan dengan pembuli. Kemudian yang kedua, ketika belajar, ketika kita masih nih kita kan bullying kan bisa tidak percaya melakukan sesuatu yang baik ya. Misalnya dengan belajar, kalau kita disuruh apa-apa mereka terpaksa menguji dulu supaya bisa tenang ya. Kita merasa itu seperti merasa kayak bukan dihukum sih, tapi mereka menenangkan diri dulu supaya pikiran kita lebih tenang sampai mereka bisa tenang ya. Jadi orang tua itu akan tahu bagaimana cara menghukum anak itu kan. Kalau bullying berupa fitnah itu kan nggak terlalu berpengaruh ya kalau orang tua tersebut akan terus menerus. Kemudian yang ketiga, ketika kita misalnya kita dipaksa minta izin untuk libur untuk supaya bisa tenang lebih stres. Nah jadi maka orang tua dan teman-teman terdekatnya pun harus mencari tahu apa penyebab lain dari kita tuh nggak masuk sekolah karena bullying. Karena misalnya kalau kita punya diri kita tuh sebagai penyandang perbedaan, ada kelainan fisik dan mental, orang tua pasti akan memberikan solusi yang terbaik bagaimana problem tersebut. Maka nanti ini akan membutuhkan waktu beberapa hari untuk untuk penanganan tersebut, untuk cuti seperti itu sampai akhirnya sang pembuli itu masuk kapok dan dimarahi oleh para guru kepala sekolahnya. Kemudian yang keempat, ketika kita diajak untuk bermain keluar rumah, pastikan harus pantau waktu untuk pulang karena kan anak-anak itu kan juga beresiko tidak baik ya jika kita berada di luar rumah baik dari malam sampai sore sampai malam.
Jadi Anda bisa membagi tugas sama keluarga, karena jika tidak akan terjadi kasus yang sama mencurigakan seperti penculikan, terus hilang. Maka pasti orang tua akan mencarinya dong, mencari kemana-mana sampai mereka bagaimana bisa diculik oleh sang pembuli terutama ya. Biasanya tuh sang pembuli ini akan segera mendapatkan tindakan kekerasan yang lebih fatal lagi di selain di sekolah, tapi juga tempat umum ya. Dan maka keketahuan para RT atau polisi menangkap tersebut dan memulangkan mereka kembali ke orang tua sang pembuli ya. Maka dari itu kalau kita mau diajak izin main ke rumah teman tuh harus pastikan waktunya. Kalau waktunya sudah ditentukan orang tua batas lewati batas, segeralah pulang dan pastikan nggak ada orang pembuli tersebut. Ngawasin dengan karena kebetulan cara mengatasi ada pembuli yang tiba-tiba masuk rumah adalah ada satpam ya. Jadi satpam itu sangat penting sekali untuk mengawasi kalau kita misalnya lagi keluar rumah bukan keluar komplek ya, tapi keluar rumah untuk bermain, kita tuh main bersama rumah teman, pasti akan terjaga, pasti akan lebih aman dari tindakan penculikan dan pembulian. Kemudian yang terakhir, ketika kita menongkrong bersama teman-teman yang baik ya, carilah tempat-tempat yang lebih aman, yaitu cari tempat yang misalnya di lapangan, di halaman rumah, terutama di tempat bermainnya. Terus di rumah aku boleh asalkan tidak digangguan orang lain, baik saya kita punya adik atau kakak yang sedang belajar bersama. Dan agak perlu kunci dulu pintu rumah supaya tidak ada orang yang masuk ya, tanpa izin. Kecuali ayah dan ibu juga nggak apa-apa karena kan mengisikan tugas di rumah. Dan pastikan setelah mereka selesai mengerjakan tugas sekolah ke rumah atau tugas sekolah, harus janji dengan pulang dulu, tapi kecuali kalau kita diizinkan makan sebentar supaya mereka itu bisa mengingat diri mereka sendiri untuk tetap pulang ke motor masing-masing. Jadi itulah akibat dari tersebut ya. Jadi akibat dari saya tekanan tadi yang sebutkan di atas itu kan cara pengenangannya ya. Jadi kita itu merasa tadi tidak mau belajar. Jadi dari ada pesan buat kalian semua nih. Kalau kalian masih di bangku sekolah dan sampai bully, nggak usah perlu depresi takut. Segerakan beranikan diri bertanya kepada orang tua atau diamkan saja, ataupun kalau bisa kalian bisa minta izin ke kepala sekolah atau guru selama menerima untuk izin dan izin libur selama beberapa hari sampai kasus bullying itu benar-benar selesai. Nah, jadi di video berikutnya akan menjelaskan tentang bagaimana tutorial and tips bagaimana cara untuk melaporkan kasus bullying di sekolah ya. Jadi pesan buat kalian semua ya, kalau kalian merasa korban bullying, terima saja apa adanya, tapi sampai ada juga bisa menjadi korban. Dan bila perlu, laporkan saja kasus tindakan bullying ini ke kepala sekolah ataupun seperti guru-guru, kepala sekolah, dan juga ke bimbingan konseling untuk mengatasi permasalahan kasus bullying tersebut. Oke, itu video kali ini juga bermanfaat. Jangan lupa subscribe follow sosial media aku, komen di pesan aku di sini untuk lebih tahu apa peran akibat lain dari sikap merasa tertekan,